Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, peserta didik SMK Negeri 1 Baru, khususnya kelas 12 dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita secara daring, khusus untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan tema pembahasan kita pada hari ini masih seputar iman kepada qada dan qadar. Dan ini merupakan bagian yang kedua. Kita lihat apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Ini adalah batasan materi. Yang pertama adalah kita akan mempelajari pada pertemuan ini macam-macam takdir. Jadi dilihat nanti berapa macam takdir. Yang kedua, perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Dan batasan materi yang ketiga adalah contoh-contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq. Ananda sekalian, kita bahas lebih dalam lagi. Kewajiban beriman kepada takdir. Percaya adanya takdir adalah salah satu rukun iman dalam Islam. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Umar anna Jibril alaihi salam faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sahabat Umar. Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata dan bertanya Jibril, "Ya Muhammad, mal iman?" Wahai Muhammad, apakah itu iman? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Nah, jadi Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, apa itu iman? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah percaya akan adanya Allah, adanya malaikat-malaikatnya, adanya rasul-rasulnya, adanya hari kiamat, dan percaya akan adanya takdir baik dan takdir buruk. Nah, jadi memang takdir itu wajib kita yakini. Nah, dan kita harus percaya memang bahwa ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Bagaimana cara kita menyikapi sebuah takdir ini? Kita simak berikutnya. Bagian takdir. Menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, takdir itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Nah, jadi takdir ini ada dua macam. Takdir dalam hal ini ketentuan Allah, bukan takdir yang menjadi nama orang. Jadi kalau takdir yang menjadi nama orang, nah itu tidak bisa dibagi-bagi. Ini takdir yang merupakan ketentuan Allah, itu dibagi menjadi dua macam. Ya, yang pertama ada takdir disebut dengan takdir mubram. Lalu yang kedua ada juga takdir yang disebut dengan takdir mu'allaq. Tentu bertanya, apa yang dimaksud dengan takdir mubram dan apa pula yang dimaksud dengan takdir mu'allaq? Ini penjelasannya.
Nah, takdir mubram ini adalah takdir yang sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi takdir mubram itu takdir yang Allah telah tulis di Lauhul Mahfuz sebelum manusia itu lahir, takdirnya sudah tertulis. Itu takdir mubram. Takdir mubram ini tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, atau tidak ada pengubahan. Jadi takdir mubram sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah, tidak bisa berubah. Jadi cirinya takdir mubram itu tiga. Tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah, tidak bisa berubah. Apa yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz pasti terjadi pada diri seseorang dan tidak mungkin berubah. Ya. Ini adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku dan tidak dapat terhalang atau diubah oleh sesuatu apapun. Nah, jadi tidak bisa berubah. Itu tidak mungkin. Nanti kita lihat. Yang mana termasuk takdir mubram yang tidak bisa berubah itu. Nah, ini ayat yang menjelaskan bahwa takdir mubram itu tidak bisa berubah. Ma yubaddilul qaul ladayyi wa ma ana bizallamil lil abid. Ini ayat yang menjelaskan tentang takdir mubram yang tidak bisa berubah itu. Ma yubaddilul qaul ladayyi wa ma ana bizallamil lil abid. Tidak akan diganti ketentuan kami, kata Allah, dan aku tidak menzalimi hambaku. Quran Surah Qaf ayat 29. Jadi apa yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz yang berupa takdir mubram itu tidak bisa diganti, tidak bisa diubah oleh siapapun. Tetapi di ayat ini dikatakan wa ma ana bizallamil lil abid. Aku tidak menzalimi hambaku. Meskipun itu ketentuan tidak bisa diganti, tetapi Allah tidak berlaku zalim kepada hambanya. Ketentuan itu pasti mengandung kebaikan. Ya, hanya manusia mungkin yang berkata itu sebuah keburukan, tetapi sungguhnya Allah sudah punya perencanaan yang baik. Kita lihat selanjutnya. Contoh takdir mubram. Yang mana contoh takdir mubram itu? Nah, seperti kematian. Orang yang mati, entah dia di usia muda atau di usia tua, itu sudah ada ketentuannya di Lauhul Mahfuz dan termasuk takdir mubram. Tidak bisa diubah. Ketika si A lahir, Allah telah tulis usia si A di dalam kehidupan bumi hanya 20 tahun. Maka pada usia 20 tahun itu si A pasti meninggal. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Meski dukun sehebat apapun, meski dokter seahli apapun, tidak ada yang mampu untuk menangguhkan kematian. Ya. Makanya ada ayat yang mengatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal manusia telah tiba, tidak ada yang mampu menambah dan tidak ada yang mampu untuk mengurangi. Itu satu contoh takdir mubram. Yang kedua, bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Itu pun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, hanya ini masih kadang-kala diperselisihkan bencana alam ini. Ada yang menyebut bahwa bencana alam ini takdir yang bisa diubah. Kenapa terjadi bencana? Karena kecerobohan manusia. Ya, jadi terjadi tsunami karena ternyata terumbu karang di laut itu habis dibom oleh para tangan-tangan jahil manusia yang ingin mengambil rezeki secara instan. Sampai
mengambil ikan dengan mudah sampai melakukan pengeboman, ternyata yang mati bukan cuma ikan tetapi terumbu karang di dasar laut pun hancur. Sehingga ketika terjadi gempa di dasar laut, maka air laut itu akan apalagi terjadi gelombang besar, gelombang tsunami menghantam pantai karena tidak ada lagi yang menghalangi. Terumbu karang itu sudah berkurang, sudah hancur. Tidak ada lagi penahan ombak di tengah laut. Nah, ini diperselisihkan sesungguhnya. Tetapi ada juga yang menyebut bahwa ini termasuk takdir mubrah. Nah, Allah memang telah tetapkan. Yang ketiga adalah jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan terhadap kelahiran anak. Ada orang tua yang sangat menginginkan bayinya lahir laki-laki. Berusaha semaksimal mungkin, tapi toh akhirnya ketika lahir tetap saja perempuan. Ya, karena kenapa? Ini takdir mubrah. Allah telah tulis. Anda boleh saja berusaha, tetapi Allah telah tetapkan. Nah, lalu kemudian ras dan warna kulit. Tuh, ada mungkin orang tua yang selalu berdoa supaya anaknya lahir gagah seperti Nabi Yusuf, kulitnya putih halus, lalu kemudian hidungnya mancung. Tetapi ternyata setelah lahir justru sebaliknya. Anaknya lahir, kulitnya hitam legam, lalu kemudian hidungnya pesek. Mau diapa? Sudah takdir mubrah. Allah telah tulis di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi syukuri saja apa yang ada. Kemudian kiamat dunia. Nah, kiamat sama dengan kematian tadi, tidak ada yang bisa mengubah-ubah. Itu Allah sudah tentukan. Matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Itu sudah takdir mubrah. Tidak bisa diubah. Bulan mengelilingi matahari. Gravitasi bumi. Ketika ada yang jatuhnya ke bawah, tidak jatuh ke atas. Itu takdir mubrah. Allah telah tetapkan. Warna merah pada darah. Nah, jadi itu juga sudah ketentuan. Masih ada satu, cuma saya luput menulis di sini, dan ini penting. Jodoh. Jodoh pun adalah takdir mubrah. Jadi ananda sekalian tidak usah berprinsip bahwa kalau saya tidak gaul, tidak mengikuti tren pergaulan modern, tidak pacaran, saya bakal tidak mendapatkan jodoh. Salah besar. Karena kenapa? Anda menjadi gadis di balik bilik, tidak pernah dilihat oleh orang, jodohnya akan datang dengan sendirinya. Karena jodoh itu sudah menjadi takdir mubrah. Jadi sebaiknya ananda sekalian tidak usah pacaran. Justru ini menjadi menjadi catatan tidak baik pada masa lalu Anda. Karena kenapa? Ternyata jodoh itu adalah takdir mubrah. Allah telah tetapkan di Lauhul Mahfuz, tidak bisa berubah dan tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Nah, jadi kalau Anda telah dijodohkan dengan si B, pasti si B akan datang. Meskipun Anda tidak pernah kenal sebelumnya. Nah, ini Anda sekalian. Takdir yang kedua, yaitu takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq itu? Yaitu takdir atau ketentuan Allah yang melibatkan peran manusia di dalamnya, melalui ikhtiar dan usaha yang dilakukan hambanya untuk mencapai tujuannya. Jadi takdir mu'allaq itu ketentuan Allah, ini Allah telah tentukan tetapi melibatkan peran manusia di dalamnya, melalui ikhtiar dan usaha. Nah, mu'allaq itu berarti tergantung. Nah, ini adalah ketentuan yang tidak semestinya berlaku atau bahkan tergantung pada sesuatu perkara. Beda tadi dengan takdir mubrah, itu sudah pasti berlaku mutlak. Kalau ini ternyata tergantung dari sebuah perkara. Bisa saja berubah karena ikhtiar dan usaha manusia.
Jadi kalau takdir mubram itu takdir yang tidak bisa berubah, sudah pasti akan terjadi. Takdir mubram itu masih bisa berubah. Nah, jika manusia berusaha, karena ini tergantung dari ikhtiar manusia. Kita lihat ayatnya. Ayat yang menjelaskan tentang takdir mu'allaq. Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi berubahnya takdir seseorang tergantung kalau seseorang itu mengusahakan perubahan itu. Maka Allah akan ubah. Kalau takdir mubram tadi tidak bisa memang. Itu sudah jadi ketentuan Allah. Anda lahir laki-laki itu tidak bisa dirubah. Meski bagaimanapun ibu bapaknya berusaha. Allah telah tentukan. Kalau ini Allah bisa rubah. Tetapi bukan Allah yang serta-merta merubahnya. Tergantung kita yang mengusahakan. Yang mana contohnya? Nah, ini dia. Takdir mu'allaq. Yang pertama, kepandaian yang diperoleh karena rajin belajar. Jadi ada yang bilang, aduh saya memang tidak bisa, saya memang bodoh. Sudahlah, kita syukuri takdir ini saja. Sudah takdir saya bodoh. Memang takdir Anda bodoh. Tetapi Anda bisa merubah takdir yang bodoh itu menjadi pintar. Bagaimana caranya? Ya berusaha, belajar yang keras. Misalnya, ya sudah ketika ulangan saya cuma dapat 10, saya cuma dapat 1. Sudah takdir saya. Iya, memang takdirmu untuk dapat 1, tapi Anda bisa merubah takdir nilai jelek itu menjadi nilai yang baik. Caranya ya belajar keras. Yang kedua, kekayaan yang diperoleh karena rajin berusaha dan bekerja. Ya sudahlah, kalau memang sudah takdir kita miskin, bagaimanapun pasti miskin. Memang, tetapi kemiskinan itu bisa dirubah. Takdir miskin itu bisa dirubah. Ya berusaha keras, bekerja keras. Kalau Anda malas ya Anda mungkin ya itulah. Pasti Anda akan miskin selama-lamanya. Kesehatan yang diperoleh karena menjaga pola makan dan olahraga. Ya, jadi mau sehat ya berolahraga, ikhtiar itu. Anda sakit mau sembuh ya berobat. Meskipun ajal tidak bisa, apalagi namanya, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi, ya ajal. Tetapi kalau Anda sakit, Anda membiarkan takdir saya sakit, kalau memang mau sembuh ya akan sembuh dengan sendirinya. Oh tidak, sakit itu adalah takdir mu'allaq, bisa diubah. Karena jangan sampai Anda berkata bahwa ajal saya besok, ternyata belum. Nanti 2 tahun kemudian. Kalau Anda tidak berobat, Anda akan sakit selama 2 tahun. Sampai ajalnya tiba. Jadi makanya sakit itu adalah takdir mu'allaq. Ubah dia dengan berusaha untuk berobat. Nah, lalu selanjutnya, banyaknya teman karena sifat kita yang ramah dan baik kepada semua orang. Nah, yang berikutnya, lulus ujian nasional karena rajin belajar, sama tadi. Yang keempat, menang lomba karena rajin berlatih. Nah, ini dia, takdir mu'allaq. Dapat istri soleha karena memperbaiki diri, menjadi orang yang soleh. Nah, takdir mu'allaq juga. Pandai membaca Quran karena sering ikut TPA. Ini pun takdir mu'allaq. Nah, lalu kemudian disayang guru karena rajin membantu dan lain-lain. Nah, inilah semua termasuk contoh-contoh dari takdir mu'allaq. Ya, takdir yang bisa diubah karena usaha manusia. Anda sekalian, nah, kita sudah tiba pada kalimat penutup. Mudah-mudahan pembelajaran kita berkah. Kalimat penutup kita hari ini adalah maksimalkan ikhtiar untuk mengubah takdirmu. Jika pintu satu tertutup, maka yakinlah akan ada banyak pintu lain yang terbuka untukmu. Inilah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan berberkah untuk kita semua. Dan selanjutnya kita bisa amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita untuk memperoleh kesuksesan duniawi maupun kesuksesan ukhrawi.
Semoga Ananda semua tetap semangat untuk belajar. Silaturahim kita tetap terjaga meskipun kita hanya berkomunikasi di dunia maya. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.